Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Asrorudin sebagai guru agama Islam dan teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa melakukan presentasi hari ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya Intan Nuraini sebagai moderator yang akan memandu kegiatan hari ini. Topik yang akan kita bicarakan mengenai bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagamaan. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan susunan makalah yang akan kita lakukan, yaitu pembukaan, penyajian materi dari kelompok penyaji, dan penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya berikan waktu kepada penyaji untuk menyampaikan materi selama 15 menit. Kepada penyaji saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Satria Winata dari kelompok 7 mau mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat yang berjudul Bagaimana Islam Membangun Persatuan. Persatuan dalam ajaran Islam secara umum disebut ikhwan, yaitu persaudaraan. Yang secara umum ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan dalam Islam. Saudara sesama umat Islam, atau juga kumpulan individu manusia yang bersatu atau menjadi satu. Jelas bahwa persaudaraan menyebabkan orang dapat berbuat damai, dan dengan perdamaian maka persatuan dan kesatuan umat bisa dapat diwujudkan. Tanpa persatuan, orang akan mudah bertindak semena-mena terhadap sesama, bahkan terhadap yang seagama sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fabaina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ihwanan wa kuntum ala syafa hufratin minan nari tazakum lazim tahtadun, yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah persatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Menurut tafsir Al-Muyassar. Dari uraian tersebut, tampak bahwa cara para ahli mengungkapkan pengertian keberagaman sangat bervariasi, namun menunjukkan adanya persamaan.
Keberagaman menyangkut aspek yang sangat luas, dapat dilihat dari tingkatnya dan faktor yang mempengaruhinya. Keberagaman dapat terjadi pada tingkat individu, kelompok, organisasi, komunitas, dan masyarakat. Keberagaman juga sangat dipengaruhi oleh latar belakang demokrasi dan budaya sumber daya manusia, kondisi lingkungan internal, tempat kerja, dan kondisi eksternal masyarakat yang dihadapi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah. Saya dari kelompok 7. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang menelusuri konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Bahasa TB dalam kurung 1991 menyebut Islam wahyu sebagai model of reality dan Islam historis sebagai model of reality. Bila pada model pertama, Islam berisi daftar sejumlah doktrin dan dogma, maka Islam pada model kedua berisi kotak-kotak multikultural yang menunjukkan realitas religio kultural yang penuh dengan keberagaman. 8 kotak dalam kurung wilayah sebagai cultural domains berikut menggambarkan wilayah yang disebut Realm of Islam. 1. Arab. 2. Persia. 2 Arab, 3 Persia, 4 Turki, 5 anak benua India, 6 Indo-Melayu, 7 Afrika Hitam, 8 Sino-Islamic, 9 Western Hemisphere. Satu hal yang juga harus dipahami bahwa keberagaman kultural tersebut sama sekali tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap syariat Islam yang bersumber pada nas-nas keagamaan dan melahirkan keberagaman pemahaman serta praktik-praktik keagamaan yang syarat dengan perbedaan antara umat Islam pada satu rel dengan umat Islam pada rel lain. Dengan kata lain, secara religio atau kultural, pada diri Islam historis tidak hanya dijumpai keberagaman yang disebut multikultural, namun juga didapati keberagaman yang disebut multi syariat. Kenyataannya, dalam waktu yang sangat panjang, keberagaman kultural dan syariat tersebut telah melahirkan berbagai konflik keumatan yang kemasyarakatan yang tak mudah diselesaikan. Lebih ironisnya lagi, berbagai bentuk khilafiyah dan konflik tersebut termasuk di Indonesia justru memperoleh penguatan dalam proses-proses inkulturasi dan sosialisasi melalui kegiatan politik, pendidikan, sosial keagamaan, serta sosial budaya. Umat Islam, sebagaimana umat-umat beragama lainnya yang telah dahulu
lahir terdiri dari beragama mazhab dan keyakinan religius. Sebagai contoh, di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan ormas Islam terbesar yang memiliki corak khas dalam keyakinan religius. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda Bahtiar dari kelompok 7 D. Membangun argumen tentang konsep keberagamaan Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagamaan. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutuskan para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tindaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri, maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya, dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang didengkinya kepada jalan yang lurus. Maksud ayat di atas adalah pada saat umat manusia dibimbing oleh seorang nabi, maka manusia itu yakin manusia yang dibimbing oleh nabi adalah satu umat, mazhab dan keyakinan religius. Kemudian Allah mendatangkan lagi nabi lain dengan tujuan untuk memberikan petunjuk tentang agama yang benar. Umat yang menghendaki hidayah akan beriman kepada nabi rasul yang baru mengganti nabi rasul sebelumnya. Namun kebanyakan manusia malah iri dengan nabi rasul yang baru dengan alasan bahwa nabi watak mereka berisi iblis yang enggan wujud taat kepada Nabi Adam. Mereka malah menciptakan agama, mazhab dan keyakinan religius berdasarkan ajaran Nabi Rasul terdahulu yang telah wafat. Demikianlah setiap seorang Nabi Rasul wafat, umat Islam terpecah. Beliau ke dalam beberapa agama, mazhab dan keyakinan religius. Oleh karena itu sering dengan bergesernya zaman, maka semakin banyaklah agama, mazhab dan keyakinan religius. Pandangan para imam mazhab mewujudkan 3 hal. 1. Umat Islam harus bersikap kritis, yakin menjadikan Al-Quran, Sunnah Nabi sebagai referensinya utama dalam beragama. 2. Umat Islam boleh menjadikan fatwa imam mazhab sebagai referensi dalam beragama sepanjang fatwa imam itu tidak tentang dengan Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad. Dan 3. Umat Islam tak boleh menyalahkan mazhab dan keyakinan religius yang berbeda sepanjang mazhab dan keyakinan religius itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Atas dasar pertimbangan inilah maka Islamiyah perlu terus diperjuangkan agar kaum muslimin menjadi satu umat yang sangat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Hadi. Saya dari kelompok 7 akan membawakan bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Menanya tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Pada masa awal berdirinya, pada masa pemerintah kolonial Belanda, Muhammadiyah dituding membuat kesalahan, keresahan, dan di tengah-tengah masyarakat Muslim Muhammadiyah pada saat itu mengampanyekan pemberantasan TBC, ejaan lama, yakni tahayyul, bidah, dan khurafat. Bidah adalah perkara baru dalam agama. Oleh karena itu terlarang untuk diamalkan. Demikian juga tahyal dan khurafat merupakan perkara-perkara asing dalam beragama karena tidak diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad perkara-perkara agama yang dituding TBC cukup banyak, antara lain ziarah kubur, tahlil kematian 7 hari, hari ke-40, hari ke-100, talqin di atas kubur, kunut subuh, tarawih 2-3 rakaat, yasin setiap malam Jumat, dan memperingati hari-hari besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan lain-lain. Bagaimana pula masyarakat Muslim pada saat itu membela mushaf dan keyakinan religiusnya. Selain itu terutama dipicu oleh faktor-faktor yang bercorak internasional. Kaum muslimin yang memiliki mushaf dan keyakinan religius yang sama kemudian mendirikan organisasi Islam, yakni NU. Kedua organisasi Islam ini, NU dan Muhammadiyah, pada masa-masa awal berdirinya saling bergesekan mengenai persoalan mushaf dan keyakinan religius. Akhirnya di antara NU dan Muhammadiyah terjadi semacam kesepahaman tentang perlunya ukhuwah Islamiyah. Keberhasilan republik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kita telah mendengarkan penyampaian materi dari kelompok penyaji. Baiklah, rangkaian acara hari ini telah selesai. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, saya Intan Nuraini sebagai moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.